Kita akan lihat sentimen apa saja yang mempengaruhi laju pergerakan IHSG pada perdagangan hari ini. Kita lihat di informasi yang pertama, yaitu meskipun pelaku pasar tampaknya masih beruforia gitu ya akan kepastian perpolitikan Indonesia yang hanya berlangsung satu putaran, namun ternyata pelaku pasar masih belum dapat sepenuhnya berpesta. Mengingat pengumuman hasil pemilu yang diikuti dengan pengajuan gugatan oleh dua paslon Capres-Cawapres 01 dan 03. Ketidakpastian kondisi politik Indonesia ini dapat berdampak pada kekhawatiran investor terhadap pasar keuangan. Ketidakpuasan dalam proses pemilu menyebabkan gelombang gugatan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU ke MK, di mana batas waktu pengajuan gugatan PHPU telah berakhir pada Sabtu 23 Maret lalu. Prosedur penanganan PHPU masih akan berlanjut pekan ini yang berlangsung pada 25 hingga 28 Maret. Pekan ini terdapat 3 tahapan penting yang akan dilakukan, yaitu proses administrasi gugatan, penetapan pihak terkait, dan keterangan jawaban dari pihak terkait. Selanjutnya, sentimen yang juga mempengaruhi laju IHSG adalah terkait dengan rilis APBN kita, di mana Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan postur pendapatan APBN mencapai Rp493 triliun per 15 Maret 2024. Nilai pendapatan tersebut mencapai 17,6% dari target pemerintah. Sayangnya nilai ini turun 5,4% secara year on year dibandingkan tahun lalu. Sementara itu untuk belanja negara nilainya mencapai Rp470,3 triliun atau 14,1% dari pagu anggaran. Menurut Sri Mulyani nilai ini sudah sangat cukup tinggi, yaitu 18,1% secara year on year dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dengan demikian, posisi APBN masih surplus, yaitu sebesar Rp22,8 triliun atau 0,1% dari PDB. Surplus APBN ini berarti pendapatan negara lebih besar dibandingkan jumlah pengeluaran atau belanja negara. Keseimbangan primer juga tercatat surplus Rp132,1 triliun. Sementara itu, pemerintah masih mewaspadai situasi global yang kini masih penuh ketidakpastian, di mana ekonomi beberapa negara secara mengejutkan tumbuh tinggi, namun tidak sedikit juga yang makin memburuk. Selanjutnya, sentimen terkait dengan sejumlah pengumuman penting dari Amerika Serikat di pekan ini. Di antaranya, Gubernur Dewan Bank Sentral Amerika Serikat Christopher Waller akan berbicara tentang prospek ekonomi di Economic Club of New York Reception, New York City pada Kamis 28 Maret pekan ini. Hal ini ditunggu oleh pelaku pasar, khususnya komentar para pengambil kebijakan Federal Reserve yang dapat memberikan petunjuk mengenai penilaian ekonomi dan prospek kebijakan FOMC. Faktor-faktor yang harus diperhatikan termasuk pertumbuhan, inflasi, pengangguran, perkiraan waktu perubahan suku bunga Fed Fund Rate, dan tingkat suku bunga The Fed yang diharapkan dalam waktu dekat akan berubah. Selain itu, Amerika Serikat juga akan merilis laju pertumbuhan PDB secara final di kuartal 4 2023 dan diperkirakan berada di angka 3,2% atau lebih rendah dibandingkan kuartal 3 2023 yang jauh lebih tinggi, yaitu 4,9%. Sementara itu pada Jumat 29 Maret mendatang, Amerika Serikat akan merilis inflasi PCE yang diperkirakan masih stagnan di level 2,4% secara year on year untuk periode Februari 2024. Data PCE ini menjadi salah satu pertimbangan utama bagi The Fed untuk menurunkan suku bunganya. Jika data PCE menurun, maka probabilitas The Fed dalam memangkas suku bunga akan lebih besar. Berikutnya, beberapa saham yang cukup menarik perhatian investor adalah saham BSDE dan juga PANI. Kita tahu bahwa dua saham ini masuk ke proyek strategis nasional, di mana dua emiten properti tersebut terpantau bertenaga hari ini setelah pemerintah menetapkan terdapat 14 proyek strategis nasional atau PSN baru, di mana 2 diantaranya merupakan kawasan perumahan elit di wilayah utara Tangerang dan Tangerang Selatan. Adapun kedua saham tersebut yaitu Bumi Serpong Damai atau BSDE, milik keluarga Wijaya, pengelola perumahan BSD City Serpong, Tangerang Selatan. Dan Pantai Indah Kapuk 2 atau PANI, milik Sugianto Kusuma alias Aguan, pengelola kawasan perumahan elit di PIK 2. Salah satu PSN baru yang dikembangkan pemerintah yaitu pengembangan Green Area dan Eco City di lokasi PIK 2. Pengembangan wilayah berbasis hijau tersebut dinamakan Tropical Coastland yang ditujukan sebagai destinasi pariwisata baru yang berbasis hijau guna meningkatkan attractiveness bagi wisatawan. Dan kita lihat seperti apa pergerakannya pada penutupan perdagangan hari ini. Saham BSDE ditutup terapresiasi hingga 3,06%.
Sementara itu saham PANI ditutup menguat 3,29%.